Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renaldi Saputra, NPM 2074404. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan materi mata kuliah penyuluhan perikanan dari minggu awal sampai minggu keempat. Yang pertama ada ruang lingkup perikanan. Secara definisi, ruang lingkup perikanan adalah suatu sistem pendidikan non formal di luar bangku sekolah dan berfungsi untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan dengan tujuan agar para pembudidaya atau nelayan dapat bertani atau dapat membudidayakan ikan lebih baik, berusaha lebih untuk menguntungkan dan hidup lebih sejahtera. Adapun tujuan penyuluhan ada dua. Yang pertama, tujuan jangka pendek, yaitu menumbuhkan perubahan-perubahan yang lebih terarah yang meliputi perubahan pengetahuan, kecakapan, sikap, dan tindakan di dalam keluarga petani melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang selanjutnya ada tujuan jangka panjang, yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani yang diarahkan pada terwujudnya perbaikan teknis bertani, perbaikan usaha petani, dan perbaikan kehidupan petani dan masyarakatnya. Secara filosofi, penyuluhan perikanan itu penyuluhan harus bekerja sama dengan masyarakat dan bukan bekerja sama untuk masyarakat. Yang kedua, penyuluh tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi justru harus mampu mendorong kemandirian. Yang ketiga, penyuluh harus selalu mengacu pada terwujudnya kesejahteraan hidup masyarakat. Dan poin keempat, penyuluhan harus mengacu pada peningkatan harkat dan martabat manusia sebagai individu, kelompok, dan masyarakat umumnya. Falsafah penyuluhan pertanian. Penyuluhan adalah pendidikan non formal, maka falsafah penyuluhan mengikuti dogma falsafah pendidikan pada umumnya, yaitu mencakup yang pertama ada idealisme, yang kedua ada pragmatisme, yang ketiga ada realisme, yang keempat ada sukarela. Selanjutnya materi minggu 2, itu tugas penyuluhan perikanan. Tugas penyuluhan perikanan memberikan jalan kepada petani untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dengan cara merangsang kesadaran para petani dengan kemauan sendiri dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Menjembatani ketimpangan antara praktek yang harus atau yang biasa mereka lakukan dengan pengetahuan dan teknologi yang selalu berkembang. Adapun tugas penyuluhan perikanan yang pertama sebagai fasilitator, orang yang memberikan fasilitas dan kemudahan. Yang kedua sebagai mediator, orang yang menghubungkan lembaga pemerintah atau lembaga penyuluhan dengan sasaran. Yang ketiga ada sebagai dinamisator, orang yang menimbulkan dan menjadikan yang lebih dinamis. Profil seorang penyuluh sebagai pendidik harus yang pertama memiliki kesabaran, ketekunan, dan dibekali dengan pengetahuan terutama ilmu yang sangat berkaitan dengan perikanan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renaldi Saputra, NPM 2074404. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ringkasan materi mata kuliah penyuluhan perikanan dari minggu awal sampai minggu keempat. Yang pertama ada ruang lingkup perikanan. Secara definisi, ruang lingkup perikanan adalah suatu sistem pendidikan non formal di luar bangku sekolah dan berfungsi untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan dengan tujuan agar para pembudidaya atau nelayan dapat bertani atau dapat membudidayakan ikan lebih baik, berusaha lebih untuk menguntungkan dan hidup lebih sejahtera. Adapun tujuan penyuluhan ada dua.
Yang pertama, tujuan jangka pendek, yaitu menumbuhkan perubahan-perubahan yang lebih terarah yang meliputi perubahan pengetahuan, kecakapan, sikap, dan tindakan di dalam keluarga petani melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang selanjutnya ada tujuan jangka panjang, yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani yang diarahkan pada terwujudnya perbaikan teknis bertani, perbaikan usaha petani, dan perbaikan kehidupan petani dan masyarakatnya. Secara filosofi, penyuluhan perikanan itu penyuluhan harus bekerja sama dengan masyarakat dan bukan bekerja sama untuk masyarakat. Yang kedua, penyuluh tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi justru harus mampu mendorong kemandirian. Yang ketiga, penyuluh harus selalu mengacu pada terwujudnya kesejahteraan hidup masyarakat. Dan poin keempat, penyuluhan harus mengacu pada peningkatan harkat dan martabat manusia sebagai individu, kelompok, dan masyarakat umumnya. Falsafah penyuluhan pertanian. Penyuluhan adalah pendidikan non formal, maka falsafah penyuluhan mengikuti dogma falsafah pendidikan pada umumnya, yaitu mencakup yang pertama ada idealisme, yang kedua ada pragmatisme, yang ketiga ada realisme, yang keempat ada sukarela. Selanjutnya materi minggu 2, itu tugas penyuluhan perikanan. Tugas penyuluhan perikanan memberikan jalan kepada petani untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dengan cara merangsang kesadaran para petani dengan kemauan sendiri dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Menjembatani ketimpangan antara praktek yang harus atau yang biasa mereka lakukan dengan pengetahuan dan teknologi yang selalu berkembang. Adapun tugas penyuluhan perikanan yang pertama sebagai fasilitator, orang yang memberikan fasilitas dan kemudahan. Yang kedua sebagai mediator, orang yang menghubungkan lembaga pemerintah atau lembaga penyuluhan dengan sasaran. Yang ketiga ada sebagai dinamisator, orang yang menimbulkan dan menjadikan yang lebih dinamis. Profil seorang penyuluh sebagai pendidik harus yang pertama memiliki kesabaran, ketekunan, dan dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan terutama ilmu yang sangat berkaitan dengan perikanan. Dan selanjutnya yaitu ada rintangan dalam komunikasi. Yang pertama ada kurang cakap berkomunikasi, sikap yang kurang tepat, pengetahuan yang kurang, serta kurang memahami sistem sosial yang ada di masyarakat. Prasangka yang tidak mendasar, jarak fisik, kesalahan bahasa, indera yang rusak, serta komunikasi yang berlebihan. Komunikasi akan berhasil bila memenuhi syarat. Yang pertama, pesan yang disampaikan oleh komunikator merupakan pemecahan masalah yang dihadapi oleh penerima atau komunikatnya. Yang kedua, adanya kepercayaan. Komunikator mengenai kebenaran pesan yang disampaikan oleh penyuluh kepada penerima, yakin bahwa dirinya merupakan sumber yang dipercayai oleh penerima atau komunikat. Selanjutnya yaitu ada pesan yang disampaikan ditujukan untuk tercapainya situasi baru di mana keduanya mempunyai kepentingan yang sama. Proses komunikasi ada 5 tahap. Tahap yang pertama, menarik perhatian dengan menggunakan poster, gambar, serta iklan. Poin yang kedua yaitu ada menggugah perhatian dengan kunjungan atau pameran. Yang ketiga ada menumbuhkan keinginan, dan yang keempat meyakinkan atau dengan cara demonstrasi
kepada masyarakat. Yang kelima, ada menggerakkan usaha. Adapun cara meyakinkan, yang pertama, mengetahui dasar yang disulurkan. Yang kedua, ada mengetahui cara metode penyuluhan. Yang ketiga, ada mengetahui halangan-halangan dalam penyuluhan. Sebab-sebab isyarat tidak diterima. Yang pertama, penyuluh tidak tahu apa yang disuluhkan. Yang kedua, cara penyuluhan yang tidak tepat. Yang ketiga, petani atau si penerima tidak dapat menerima informasi baru. Komponen dalam proses komunikasi. Yang pertama, ada penghubung atau komunikator. Yang kedua, ada tujuan dan objek. Yang ketiga, ada sasaran atau target. Yang keempat, pesan. Yang kelima, saluran atau channel. Yang keenam, perlakuan atau treatment. Selanjutnya ada proses adopsi di minggu keempat. Adapun tahap dalam proses adopsi, yang pertama ada kesadaran. Kesadaran meliputi sasaran sudah maklum atau menghayati sesuatu hal yang baru. Yang kedua, ada minat atau interest, yaitu sasaran mulai ingin lebih banyak tahu perih.
Yang terakhir yaitu golongan penolak, atau yang dimaksud golongan yang menolak perubahan hanya menggunakan teknologi yang sudah turun-temurun. Sekian penjelasan mengenai ringkasan materi mata kuliah penyuluhan perikanan minggu awal sampai minggu keempat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.